Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Axel. Dan tidak terasa ya, kita akan segera kembali memasuki pagelaran pameran otomotif terbesar di Indonesia. Dan juga ini menjadi satu-satunya pameran yang masuk ke dalam kalender OIK untuk di Indonesia. Ya, yaitu adalah Gias yang tidak terasa juga akan masuk ke usia yang ke-30 tahunnya kali ini. Nah, Gias tahun ini akan jauh lebih meriah dan lebih spesial karena ada dua hal. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu statusnya sudah dicabut oleh Presiden Joko Widodo, sehingga sekarang untuk penyelenggaraan event, baik itu skala kecil atau skala besar, itu bisa dilakukan normal seperti sebelum pandemi. Dan yang kedua adalah banyak brand-brand baru yang akan siap untuk datang ke Gias dan juga memperkenalkan produk-produknya untuk memikat hati para pembeli mobil di Indonesia. Dan juga dari brand-brand yang sudah ada, pastinya juga mereka akan meluncurkan line-up baru yang nantinya juga akan memberikan juga pilihan baru buat masyarakat Indonesia pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja ke dalam video ini yang saya beri judul yaitu adalah Overview Gias 2023 Future Now ya. Jadi Future Now ini adalah tema yang diusung oleh Gias tahun ini. Oke, dalam video ini kita akan membahas menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama ada General and Ticket Info, yaitu adalah informasi terkait schedule dan juga tiketnya seperti apa. Kedua adalah floor plan. Nanti dalam floor plan ini juga akan saya jelaskan siapa saja yang mengikuti dari pameran ini. Dan yang ketiga adalah Expected Launch Vehicle. Expected Launch Vehicle ini adalah mobil-mobil apa saja yang akan meluncur di Gias 2023 nanti yang sejauh ini sudah terkonfirmasi ataupun juga masih hanya rumor. Nah, kita akan langsung masuk aja ke topik yang pertama. Oke, topik yang pertama adalah kita akan bahas mengenai exhibition date and schedule-nya. Nah, dan juga lokasinya ya. Nah, untuk tanggalnya, ini seperti biasa, seperti Gias pada umumnya itu selalu di tanggal 10 sampai 20 Agustus 2023. Jadi udah kembali ke nature Gias. Nah, terkait schedule, untuk schedule sebenarnya tidak ada perubahan ya. Jadi untuk hari pertama tanggal 10 Agustus 2023 itu dia dimulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ini untuk VIP ya. Kemudian untuk weekdays, nah untuk weekdays kalian perlu ingat bahwa Gias itu hari Jumat dihitung sebagai weekdays, bukan weekend ya. Jadi kalian jangan sampai salah beli tiket untuk hari Jumatnya, itu masuknya ke weekdays. Weekdays pada tanggal 11, 14, 15, 16, dan 18 itu dibuka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Kemudian untuk weekend ini adalah dari tanggal 12, 13, 19, dan 20 Agustus itu dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, dan yang terakhir adalah hari libur nasional atau public holiday tanggal 17 Agustus itu sama seperti weekend ya, jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kenapa ada bintangnya? Nah, jadi untuk tahun ini Gias sudah memberikan info melalui websitenya bahwa ada penambahan 1 jam untuk tanggal-tanggal tertentu. Ini dikutip dari websitenya ya, tapi ini bisa saja berubah sampai nanti penyelenggaraan Giasnya di hari H. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya Gias, yaitu @gias_id ya. Nah, jadi yang pertama ini untuk yang bintang pertama ini adalah khusus untuk tanggal 11, 16, dan 18, ini adalah masuknya adalah weekdays. Ini dia tutupnya sampai jam 10, jadi ditambah 1 jam dari weekdays pada umumnya yang closing jam 9 malam. Dan khusus untuk tanggal 12 dan 19 yaitu adalah hari Sabtu, weekend, itu tutupnya jam 10 malam ya. Dan untuk lokasi seperti biasa ya, mengambil di Indonesia Convention Exhibition atau ICE di BSD ya. Jadi tidak pernah berubah dari 2015 sampai sekarang. Jadi nggak kerasa udah 8 tahun ya Gias itu ada di ICE. Nah, selanjutnya adalah terkait tiket. Nah, secara harga tiket itu tidak ada perubahan ya di Gias tahun ini ya, tapi akan saya jelaskan kenapa ada dua hal. Nah, jadi untuk tiket VIP tanggal 10 Agustus itu dia dibagi dua ya. Jadi semua tiketnya ini dibagi dua. Ada yang beli lewat aplikasi atau on the spot. Nah, jadi kalau kalian beli lewat Auto 360 aplikasinya Gias yang udah kalian pakai mungkin sejak tahun lalu atau 2021, itu dia harganya normal, tetap di 200.000. Tapi kalau kalian maunya beli di tempat, jadi misalnya pas langsung di sana kalian beli, itu dikenakan cas di plus 50.000 dari harga 200.000. Jadi kenanya 250.000. Nah,
Khusus untuk weekdays itu juga sama ya. Weekdays seperti tanggal yang saya sampaikan tadi, 11, 14, 15, 16 dan 18 Agustus itu untuk load aplikasi kenanya sama seperti tahun lalu, yaitu 50.000. Tapi kalau kalian belinya on the spot itu kenanya 70.000. Nah, untuk weekend itu tanggal 12, 13, 19 dan 20 itu harga tiketnya kalau load aplikasi cuma 100.000 normal. Tapi kalau kalian beli di tempat kenanya 120.000. Nah, khusus untuk tanggal 17 Agustus ini harga tiketnya beda sendiri. Dia harganya cuma 78.000 lewat aplikasi Auto 360. Dan untuk on the spot harganya adalah 120. Jadi tetap bisa makan seperti weekend. Nah, makanya oleh karena itu dari tahun lalu kita memang sudah menyarankan bahwa kalau kalian mau beli tiket langsung lewat Auto 360. Bahkan dari 2021 2022 itu benar-benar dipaksa untuk beli lewat Auto 360. Tapi mungkin nggak semua orang paham, sehingga makanya mungkin Gias tahun ini ditambahkan on the spot tapi dengan penambahan cas. Nah, jadi saran saya kalau kalian sudah punya planning date, kalian mau pergi tanggal berapa ke Gias, silakan langsung booking ya ke website Auto 360 atau juga download aplikasi Auto 360 di App Store atau Google Play Store ya. Untuk presale itu udah lewat ya. Jadi ini posisinya adalah kalau kalian yang mungkin telat, lupa beli tiket, kelewatan presale, kalian harus beli yang regulernya ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi disarankan belinya lewat aplikasi, bukan lewat on the spot. Kalaupun kalian terpaksa harus belinya lewat on the spot, pembayaran di sana pun juga nanti akan cashless. Jadi kalian bisa bayar pakai kris ataupun pakai kartu debit atau kartu kredit yang kalian miliki. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai floor plan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang pasti akan kita bahas di setiap Gias ya. Oke, hal yang pertama, perubahannya berbeda total. Jadi Gias tahun lalu dengan tahun ini ada perbedaan dari sisi perjalanan hall-nya. Jadi ini kembali ke awal di mana Gias 2015 itu untuk passenger car selalu mulai dari hall 3 sampai hall 10 ya. Hall 2, hall 3 ini masuknya ke komersil. Ini masuknya ke commercial vehicle area ya. Jadi makanya kita sebutnya di hall 3A ya. Hall 3A-nya adalah passenger. Lalu lanjut sampai di hall 10. Itu yang pertama. Jadi berubah ya. Jadi kalau misalnya kalian parkir di ICE, kalau dulu kalian mungkin harus parkir di hall 1, mungkin kalian sekarang udah bisa pindah ke parkiran hall tengah yang biasanya masuknya lewat hall-nya BMW ini nanti ya. Nah, oke, yang kedua adalah adanya perubahan dari sisi hall 5 sampai 10 yang sekarang diputar ya. Jadi kalau kalian tahu, biasanya mungkin kalau kalian yang suka datang ke Gias dari hall 10 dari gate ujung ini, sekarang kalau kalian masuk ke depan yang kelihatan bukan Toyota sama Honda, tapi yang kelihatan duluan adalah Hyundai dan Mitsubishi. Jadi ini ada perpindahan tahta ya sekarang ya, ada perpindahan tahta ya. Jadi ini akan berpindah dan kemudian di sini untuk di tengah selalu ya BMW Mini selalu mengambil hall sendiri. Jadi ini tidak akan pernah berubah. Dan kemudian di sini ada passenger yang lain. Ini passenger yang lain ada yang baru, ada juga yang memang ini adalah peserta lama. Nah, mungkin kita langsung aja bahas ya siapa saja exhibitornya. Oke. Dari sini, dari hall 2, di sini ada berbagai industri komersil termasuk juga dari karoseri. Di sini untuk karoseri ada 3 ya, ada Klaksana, Tentrem, dan Adiputro. Jadi kalian yang pecinta bus mania, silakan berpuas-puas ya ke hall ini. Kemudian dari sisi commercial truck, ini ada 5 ya sekarang ya. Biasanya kan cuma 4. Jadi ada yang pertama ada UD Trucks, ada Isuzu, Mitsubishi Fuso, Hino, dan Toyota ini yang komersil ya. Jadi ini bukan Toyota mobil penumpang, tapi Toyota mobil komersil seperti Dyna ataupun Hiace ya. Hiace itu setahu saya masuk ke dalam komersil. Tapi koreksi aja kalau misalnya saya salah. Nah, lalu kita akan masuk ke passenger yang paling pertama. Nah, jadi passenger yang paling pertama itu akan diisi oleh sebagian yang baru, sebagian yang lama. Yang baru, yang pertama adalah kita akan melihat di sini ada Great Wall Motor, GWM. Kemudian ada Haval dan Ora. Dan infonya 3 brand ini dibawa oleh satu ATPM ya. Bukan satu ATPM sih, kita ngomongnya prinsipalnya itu dibawa oleh Incape. Jadi Incape itu adalah semacam kayak ATPM-nya juga ya kalau kita sebut. Tapi ini ada kerjasama dengan Indomobil. Jadi Indomobil juga sekarang ikut berkecimpung di mobil-mobil
Chinese ya kalau kita sebutnya ya, yang ada di sini. Kemudian Citroen ini sebenarnya baru ya. Dia baru tahun ini resmi ikut pameran karena tahun lalu sebenarnya dia cuma perkenalan. Jadi tahun ini pagelaran pertama di Gias adalah Citroen. Ini kali pertama. Dan akhirnya Mercedes-Benz is back. Ya, buat kalian yang kangen sama Mercy karena abis keluar Gaikindo waktu 2019 karena tidak harmonis hubungannya sama Gaikindo, akhirnya kita bisa lihat lagi Mercedes-Benz di Gias 2023. Ya, jadi ini akan sangat menarik ya. Pabrikan Jerman. Ini Mercedes-Benz ada di sini dan juga seperti yang kalian tahu bahwa Mercedes-Benz di Indonesia itu juga estafetnya sudah berubah ya, bukan dipegang 100% oleh MBDI atau Daimler, yaitu Mercedes-Benz Distribution Indonesia, tapi dipegang juga bersama ICEP dan Indomobil ya. Itu komposisinya 70-30. Nah, kemudian di sini juga ada dari grup Indomobil juga ya. Ini ada Audi VW, kemudian ada Maxus, dan Maxus ini infonya juga sebenarnya sudah brand lama ya, tapi tiba-tiba bangkit lagi di Indonesia. Dan ini dia grupnya SAIC, tapi di Indonesia infonya juga akan dipegang oleh Indomobil juga. Dan kemudian ada grup dari Indomobil lagi, yaitu adalah Nissan dan Kia. Ya, sebenarnya kalau kita boleh sebut, dari 3A7, A2, A6, A5, dan A1, itu sebenarnya semuanya adalah grup Indomobil, termasuk A3 ya. Jadi satu red ini sebenarnya semuanya adalah kepunyaannya Indomobil, termasuk GWM ini juga Indomobil sebenarnya. Jadi ini kalau kita boleh sebut, ini disebut sebagai Indomobil Plaza, tapi versi lebih gedenya. Karena kalau kalian ingat di IMS 2023, ada namanya booth Indomobil Plaza, yang isinya itu terdiri dari Nissan, Kia, Audi, VW, dan Citroen. Dan sekarang ketambahan Mercy, dan GWM, Haval, dan Ora. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke hall yang di tengah, yaitu adalah BMW Mini. Seperti biasa mereka akan mengisi tempat ini selalu ya di tiap tahun. Nah, baru yang di sini akan berbeda total. Ini jadi cukup beda ya dengan Gias tahun lalu atau Gias-Gias lainnya ini juga akan beda. Jadi kalian bisa mulai untuk planning, kalian sesuaikan, kalian mau masuk dari mana, mau jalan dari mana. Nah, jadi yang pertama, ketika kalian masuk dari hall 5, ini kalian akan langsung disambut oleh 3 brand Jepang besar ya. Ini brand Jepang ada 4 sih sebenarnya. Ada 4 ya. Ada 4 yang besar. Jadi ini ada Toyota, Subaru, Honda, dan Lexus. Jadi biasanya kan di sini tuh Lexus ya. Biasa di ujung ini kan Lexus. Di sini ada VW atau Audi biasanya. Kia ya. Kalau tahun lalu ini ada Kia di sini. Tapi sekarang berubah. Jadi di sini ada Subaru, Toyota, Honda, dan Lexus. Ini Toyota yang passenger ya. Nah, kemudian di sini ada Sporting, yaitu Pertamina dan Astra Financial sebagai sponsor Gias. Kemudian Mazda akan bergabung dengan Porsche ya. Seperti biasa nanti mereka akan bagi dua. Karena Mazda dan Porsche ini dipegang oleh satu prinsipal, yaitu adalah Eurocars Group. Kemudian ada Daihatsu seperti biasa. Dan Volvo is back. Ya, kita tahu kalau kalian ingat mungkin sekitar 2018 ya, seingat saya ya. 2017 atau 2018. Volvo pernah masuk Indonesia melalui PT Garasindo. Akhirnya balik lagi ke Gias dengan bendera baru ya, itu PT Lenso Vision Automotive setahu saya. Jadi akhirnya Volvo comeback, cukup bagus. Dan ada brand baru yaitu adalah Neta. Neta ini adalah brand asal Tiongkok juga. Ini mobil listrik ya. Dan Neta menjadi satu-satunya pabrikan baru yang benar-benar baru di Indonesia yang menempati hall area ini. Jadi berbeda dengan GWM, Haval, dan Ora yang menempati hall 3, Neta ini posisinya di hall 8. Kemudian ada MG, Morris Garage. Ada DFSK dan Ceres. Ceres ini adalah brand mobil listriknya DFSK ya. Kemudian ada Suzuki, Wuling, Chery. Yang paling besar di sini ada Hyundai. Dan terakhir adalah Mitsubishi. Jadi ketika kalian datang dari sini, yang kalian lihat adalah dua mobil ini dulu. Jadi kalau kalian yang mau nyari Toyota, ya kalian masuknya dari sini, dari hall 5. Jadi bisa disesuaikan kembali sama kalian preferensinya mau lihat yang mana dulu. Oke, sekarang kita masuk ke expected launch car. Nah, jadi disclaimer dulu, untuk expected launch car yang saya buat ini adalah berdasarkan informasi yang saya kurasi dari berbagai info. Jadi ada dari website ataupun juga dari Instagram dari masing-masing APM-nya ya. Dan info ini masih bisa berubah sampai menjelang akhir Gias, yaitu tanggal 10 nanti. Video ini saya take atau saya buat itu tanggal 4 Agustus, jadi 6 hari sebelum Giasnya dibuka. Jadi bisa aja ada perubahan. Dan sekarang kita akan bahas per hall ya. Jadi ini kita akan bahas per hall. Dimulai dari hall 3-nya dulu. Oke.
Yang pertama adalah dari Mercy atau Mercedes-Benz. Ya, sejauh ini Mercedes-Benz sudah mengkonfirmasi akan hadir dua model. Sebenarnya bukan dua model sih, sebenarnya satu model tapi dua varian. Jadi Mercedes-Benz EQS. Ya, kalau kita tahu Mercy di Indonesia sejak tahun ini itu sudah cukup gaspol ya, meluncurkan berbagai line up elektriknya mulai dari EQE, EQS, EQE, EQB. Nah, sekarang akhirnya versi SUV listriknya ini masuk juga, yaitu adalah EQS. Ya, ini akan memberikan pilihan baru buat masyarakat Indonesia buat yang pengen luxury electric vehicle. Ya, dan infonya untuk EQS ini akan ada yang versi standar dan juga versi Edition One yang jumlahnya terbatas ya katanya ya. Mungkin kalau kalian yang udah pengen ngincer mungkin bisa coba ya kontak ke dealer Mercy terdekat, mungkin siapa tahu udah dapat info. Lalu yang kedua adalah GWM, Great Wall Motor, Haval, dan Ora. Ya, seperti saya bilang bahwa tiga merek ini akan langsung menempati di satu hall yang sama ya. Jadi kita sebutnya sebagai Indomobil Area. Nah, masing-masing mobil ini akan membawa masing-masing senjata sebenarnya. Yang pertama adalah GWM atau Great Wall Motor. Great Wall Motor akan membawa yaitu GWM Tank 300 yang dimana ini adalah sebuah mobil SUV yang tampangnya itu keren ya, kalau menurut saya tampangnya keren, kayak ala-ala Bronco Amerika gitu, tapi ini Asia punya gitu. Dan ini dia leather frame infonya. Ya, pertama ada GWM Tank 300. Yang kedua adalah Haval. Nah, Haval ini sebenarnya kita belum dapat konfirmasi apapun akan ada Haval jenis apa, tapi banyaknya memprediksi Haval H6 atau H6 HEV atau Hybrid Electric Vehicle ini bakal hadir di Indonesia. Jadi seperti kita tahu bahwa percepatan mobil hybrid dan listrik itu sekarang lagi berlangsung ya, tapi kebanyakan memang mobil listrik, tapi mobil hybrid electric vehicle pun juga ikut berbarengan ya. Nah, itu ada Haval. Nah, mungkin ada yang pernah tahu brand Haval. Ya, Haval itu pernah masuk tapi di Batam, bukan di Jakarta ya. Jadi pernah ada beberapa unit Haval itu terparkir di Batam, tapi memang sepertinya APM-nya tuh APM kecil. Jadi belum kelihatan istilahnya belum kelihatan saat itu. Dan kali ini benar-benar serius ya Haval di Indonesia. Semoga ini akan menjadi keseriusan Haval ya. Dan yang terakhir adalah brand Ora ya. Kalau kalian tahu mobil listrik hatchback ini cukup sukses bikin orang di dunia khususnya di Asia itu bikin pangling ya. Karena mobil ini harganya cukup murah. Bahkan nih mobil sudah ada di beberapa negara ASEAN lainnya kayak contoh di Thailand dan di Malaysia. Mobil ini terhitung cukup murah, harganya cuma sekitar 300 jutaan. Nah, kita nggak tahu apakah mobil ini bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang di bawah itu, di bawah 400 juta, atau justru malah harganya akan melambung. Dan mobil ini juga bisa dibilang sebagai pesaing dekat dari MG4 ya. Dari MG4 Electric ini menurut saya cukup dekat. Jadi ini adalah Ora Good Cat. Kita tunggu aja tiga brand ini kapan mereka akan resmi jualan di Indonesia, karena pastinya di Gias mereka bisa jadi belum buka penjualan ya, istilahnya mereka hanya kenalin brand, karena sama yang seperti dilakukan oleh Chery, di mana di 2021 ia melakukan perkenalan, tapi 2022-nya dia langsung jualan normal. Nah, lalu ada Maxus. Ya, kalian mungkin yang pernah tahu mobil Maxus yang van, yang zaman dulu, itu sebenarnya udah pernah ada. Tapi kali ini Maxus datang lagi di Indonesia, tapi pakai bendera yang lain. Jadi dia pakai bendera Inchip dan Indomobil. Nah, salah satu mobil yang akan mereka bawa adalah Maxus Miva 9. Ini adalah sebuah mobil MPV listrik yang akan bersaing langsung dengan Toyota Alphard ya. Nggak langsung juga sih, tapi kalau lihat dari ukurannya, speknya ini akan langsung bersaing dengan Alphard. Ya, ini adalah Maxus Miva 9 dan sejauh ini yang terkonfirmasi hanya mobil ini saja. Nah, lalu ada Nissan. Ya, Nissan memang belum ada rumor apa-apa ya, tapi kalau kita ingat, Nissan itu pernah mengatakan bahwa mereka akan bawa SUV baru, dan kita mungkin pantas untuk menunggu apakah kira-kira Nissan X-Trail generasi baru yang udah launch 2 tahun yang lalu masuk ke Indonesia, yaitu adalah X-Trail T33. Atau mungkin ada line up Nissan tapi yang e-Power, karena saya sering dengar rumor kalau memang akan ada Nissan lagi, akan ada mobil Nissan yang berpakai e-Power, yaitu mungkin Serena. Tapi mengingat Serena terbaru yang ada di Jepang yang C28 ya. C28 itu baru launching di Jepang dan rasanya kayaknya nggak akan mungkin cepat masuk.
Nah, tapi kita nggak tahu, bisa aja prediksi kita salah, tapi kita lihat aja nanti. Tapi sejauh ini, prediksi saya, Nissan X-Trail T33 yang baru ini harusnya akan masuk ya, kalau tidak meleset. Oke, lanjut ke Volkswagen. Ya, Volkswagen memang beberapa tahun terakhir memang cukup silent ya di Indonesia ya. Karena setelah terakhir mereka meluncurkan VW Tiguan Allspace, ya setelah itu sudah mereka tidak punya line up lagi karena memang dari VW Jermannya sendiri khawatir dengan kualitas bensin di Indonesia. Ya, tapi ada kabar bagus. Akhirnya ada dua mobil yang kemungkinan besar bakal launching di Gias. Yang pertama adalah VW Tiguan Facelift. Dan ini katanya sudah diteaserkan oleh akun Instagram VW Indonesia di IG, yaitu adalah Allspace tulisannya. Yang kemungkinan besar akan meluncur yaitu adalah versi faceliftnya dari Tiguan. Dan kemungkinan besar yang dibawa adalah yang Allspace ya, atau yang versi 7-seater. Yang kedua adalah ID Buzz ya. VW pernah juga memberikan teaser ya, bahwa mereka akan meluncurkan mobil listrik di Indonesia. Nah, kalau kita tahu VW ID Buzz ini adalah salah satu mobil van Reborn ya, kita sebutnya VW Kombi Reborn karena ini mirip banget bentuknya. Tapi ini listrik ya. Dan kita tahu mobil ini di Indonesia beberapa kali sering warawiri di jalan dan sudah dijual juga sama importir umum. Nah, mungkin apakah VW Indonesia mau ikutan jualan listrik di Indonesia dengan ID Buzz-nya? Tapi kita tunggu aja, semoga memang kalau ada mobil listrik dari VW, menurut saya ini akan jadi satu jembatan yang bagus sehingga masyarakat Indonesia punya banyak pilihan untuk mobil Eropa saat ini yang mobil listrik. Oke, lalu dari Kia. Ya, ini masih hangat banget ya. Jadi semalam, melalui akun Instagram Kia Indonesia, Kia memberikan siluet mobil ini, yaitu adalah Kia EV9. Ini adalah mobil listrik yang ukurannya besar, dan ini dia bersaing dengan Palisade ya. Tapi kan Palisade tidak punya versi elektrik. Jadi kita bilang ukurannya mirip, tapi secara spek mesin dia beda. Karena Palisade itu tidak punya yang versi listrik sampai sekarang. Dan ini akan menjadi sangat menarik kalau memang akan beneran dijual di Indonesia. Mungkin Kia kepincut dengan kesuksesan dari Kia EV6 yang AWD yang harganya sekitar 1,2 miliar itu. Nah, infonya mobil ini sudah masuk ke dalam list NJKB Samsat DKI. Dan harga base-nya itu sekitar 950 juta. Dan kalau kita pakai hitungan off the road ke on the road, itu adalah dihitung 45%, sekitar 450 juta something. Berarti mobil ini mungkin akan dijual dengan harga sekitar 1,5 atau 1,6 miliar. Tapi kita tunggu aja apakah mobil ini cuma dikenalkan di Indonesia atau mau dikenalkan tapi dijual. Karena kita ingat tahun lalu itu banyak meme ya kita sebutnya ya. Kita banyak meme yang mengatakan bahwa Kia itu nggak serius karena Kia sempat memajang Kia Sorento dan Kia Sportage dan itu masuk press list, tapi 2 bulan kemudian mobilnya hilang karena harga jualnya nggak masuk akal. Dan itu menjadi bahan hujatan ya, kalau kata saya, bahan hujatan orang-orang sama brand ini karena juga dibawa sama Indomobil. Tapi kita tunggu aja, semoga ini bukan PHP ya. Oke, lalu ada Citroen. Nah, Citroen dipastikan akan membawa Citroen e-C3 Electric. Ya, ini adalah mobil elektrik dari versi C3. Jadi kalau kalian tahu Citroen C3 yang sudah ada di Indonesia, tapi itu kan dia cuma manual. Nah, Citroen akan bawa mobil ini ke Indonesia yang versi elektriknya. Ada kemungkinan seperti itu karena mobil ini juga sudah tertangkap beberapa kali ya melalui jepretan di Instagram bahwa mobil ini tuh lagi dites tanpa kamuflase. Jadi ada kemungkinan besar mobil ini juga bisa launching di Gias. Dan juga ada rumor kalau C3 itu bakal tersedia dalam transmisi otomatis. Nah, ini kita juga nggak tahu apakah juga akan launching di sana atau enggak. Nah, jadi hall 3 udah selesai. Sekarang kita masuk ke hall 5 sampai 10 di mana ini akan menjadi tempat yang sangat seru buat kita bahas. Pertama dari Toyota. Ya, dari Toyota sudah dipastikan mereka akan membawa Toyota Alphard ya, karena mobil ini benar-benar sangat hangat di Jepang dan juga di beberapa negara lain, dan ini sudah masuk ke Indonesia. Jadi ini cukup cepat ya, karena mobil-mobil laku Toyota kalau yang MPV di Jepang itu pasti akan cepat masuk ke sini. Nah, ini adalah Toyota Alphard, dan karena nih mobil juga cukup heboh, karena beberapa akun Instagram itu sudah diam-diam memberikan info kalau mereka sudah siap
open inden si Alphard ini. Nah, ini sangat menarik. Jadi sudah beberapa orang ada yang inden dan juga bisa ikut indennya. Dan juga akan ada satu konsep car. Nah, ini belum tahu apa, tapi saya dapat info kalau mobil konsep yang dimaksud itu adalah mobil konsep IMV0, yaitu adalah mobil konsep yang dibuat oleh Akio Toyoda yang terakhir kalinya sebelum dia keluar dari Toyota Motor Corporation, dan itu akan dihadirkan di sini, ya. Jadi seperti itu untuk di Toyota. Tapi apakah ada lebih banyak? Bisa jadi, tapi kita belum tahu karena Toyota hanya memberikan teaser Alphard saja saat ini. Lalu dari Subaru, ya dari Subaru akan menambah satu line up baru, yaitu adalah Subaru Outback. Ya, kalau kalian tahu Subaru Outback ini adalah merupakan SUV sedan paling mahal yang ada di line up Subaru. Dan ini akan menjadi pilihan baru buat masyarakat Indonesia yang pengen Palisade tapi ala Jepang. Karena sebenarnya ini hampir-hampir mirip sama Palisade, cuman ini versi tangguhnya ya kalau kata saya ya. Ya, ini semoga harganya akan berada di bawah 1 miliar karena harapan saya ini mobil cukup sangat menarik kalau menurut saya. Subaru itu sebenarnya sangat menarik line up-nya, tapi memang dealernya belum banyak ya. Sejak awal muncul di 2022 itu belum banyak dia. Oke, lalu dari Honda. Ya, dari Honda dipastikan akan meluncurkan satu mobil baru ya, seperti yang sudah digadang-gadang, yaitu adalah Honda CR-V generasi ke-6. Ya, akhirnya setelah 6 tahun di Indonesia, CR-V ganti generasi. Ya, ini adalah CR-V generasi ke-6 yang dipastikan akan meluncur di Gias 2023, tapi kita belum tahu apakah CR-V yang masuk ke sini itu adalah CR-V bensin yang 1500 cc turbo atau ada juga versi EF-nya atau hybridnya. Nah, ini kita masih belum tahu. Nanti kita akan tunggu informasinya di Gias ya. Dan kemudian yang kedua adalah Honda juga akan membawa 5 mobil elektrifikasi atau Honda e-Technology atau kita sebutnya e-HEV. Nah, 5 ini mungkin kita bisa tebak-tebak sedikit ya. Mungkin yang pertama di sini mungkin ada N-Box, di sini ada HR-V ya. Ada HR-V dan juga mungkin ada City ya, atau Accord dan lain-lain. Karena Honda e-HEV itu banyak ya line up-nya ya. Tapi mungkin salah satunya yang kalau saya lihat sih ini harusnya sih dia N-Box kemungkinan ya. Mungkin kalian bisa tebak-tebak aja ya siluet dari 5 mobil ini. Dan ini 5 mobil ini bukan dijual, tapi hanya dikenalkan saja di Indonesia. Memang Honda sendiri mengatakan bahwa tahun lalu mereka mengatakan bahwa tahun 2023 Honda akan secara perlahan-lahan masuk ke hybrid. Ya, kita tahu bahwa Honda sampai saat ini tuh tidak punya line up hybrid ataupun listrik sama sekali. Ya, kalau listrik ada yang namanya Honda E ya. Kita tahu Honda E itu juga kemungkinan besar akan dipajang di Gias seharusnya. Tapi untuk hybrid mereka belum punya. Nah, makanya Honda akan mencoba untuk memajang lagi mobil ini. Sebenarnya kalau kita tahu ada Honda Clarity ya, dulu tuh pernah dipajang juga di Gias. Tapi itu nggak masuk. Karena itu cuma dipajang aja kalau kata saya. Ya, jadi itu kalau dari Honda. Lalu dari Lexus. Ya, dari Lexus kemungkinan besar akan meluncurkan satu mobil electric vehicle lagi setelah kemarin meluncurkan Lexus RZ, yaitu adalah Lexus listrik atau versi mewahnya dari Toyota BZ4X ya, kalau kata saya. Dan apakah Lexus akan bawa mobil konsep? Ini juga belum tahu, karena Lexus tidak memberitahukan secara pasti terkait ini ya. Biasanya Lexus itu bawa mobil konsep minimal 1 ke Indonesia, tapi kita belum tahu apakah tradisi ini akan dijalankan atau tidak. Lalu dari Mazda pastinya sudah meluncurkan Mazda CX-60 ya, dan CX-60 ini sudah launching juga kemarin tanggal 26 Juli. Jadi akhirnya mobil ini akan masuk ke pagelaran pertama kali ya. Jadi pertama kalinya masuk ke pameran besar. Dan ada Mazda MX-30. Nah, ini kita belum tahu. Apakah Mazda MX-30 ini mau dijual di Indonesia atau cuma dipajang? Karena memang ada rumor bahwa Mazda MX-30 ini mau dijual dan dirakit di sini karena memang Mazda sendiri sudah menandatangani kesepakatan ya dengan Kemenperin juga infonya bahwa mereka akan bikin pabrik tahun depan. Nah, ini kita belum tahu dan Kemenperin itu sempat minta Mazda MX-30 dirakit di sini. Nah, kita belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, kita akan lihat saja nanti di Gias 2023. Dari Porsche, ya Porsche dipastikan akan membawa 911 Dakar ya. Ini akan dipajang pasti di Gias ya. Ini akan sangat menarik, yaitu adalah
mereinkarnasi dari Porsche 959 Red, yaitu adalah sebuah Porsche yang bisa dipakai baik di dua alam ya, jadi bisa di jalan aspal atau di jalan off-road. Ini bakal sangat menarik banget di mobil. Lalu ada brand baru yaitu adalah Neta. Ya, Neta ini akan membawa beberapa mobil, sekitar 5-6 mobil itu akan dibawa, dan nanti ada unit test drive juga infonya. Jadi Neta ini ada beberapa. Pertama adalah Neta U Pro, ini SUV ya ini. Kemudian dan Neta V ini hatchback yang sama lawannya kayak Aura Good Cat juga. Dan yang terakhir adalah Neta S. Neta S ini adalah sedan, ya. Nah, cuma kita belum tahu apakah Neta mau langsung jualan atau cuma perkenalan. Infonya sih hanya perkenalan saja. Penjualannya akan dimulai tahun depan. Ini sama kayak Chery kalau menurut saya strateginya. Lalu dari MG atau Morris Garage, itu mereka akan membawa satu line up elektrik baru, tapi kita belum tahu elektriknya ini mau langsung dijual atau cuma dikenalin lagi, karena kita cukup sebenarnya bukan bosan ya, kita selalu kena PHP sama MG kalau kata saya. Jadi MG itu bawa mobil listrik tapi mereka nggak jadi jualan. Kayak contoh MG ZS EV, MG5 EV yang wagon itu nggak jadi juga dijual. Nah, kita belum tahu apakah mobil ini bakal dikenalin doang atau mau langsung dijual. Karena kalau berkaca dari mobil elektrik MG pertama yaitu MG4 dikenalkan di IMS dan 3 bulan kemudian baru dikenalkan harganya. Nah, kita nggak tahu apakah MG yang kali ini juga seperti itu. Harapan saya sih bukan cuma dikenalin tapi sudah minimal open inden, itu bakal sangat menarik. Lalu dari Chery. Ya, dari Chery akan meluncurkan 3 mobil dan 2 mobil ini adalah 2 mobil bensin. Mobil baru ya infonya ya, bukan mobil facelift. Mungkin saja apakah Tiggo 4 akan masuk ke Indonesia atau enggak? Nah, kita akan lihat karena setahu saya Tiggo 4 itu pernah mau masuk tapi maju mundur. Kita belum tahu. Kemudian di sini ada mobil baru kita nggak tahu apa. Dan yang terakhir adalah mobil battery electric vehicle atau mobil listrik. Jadi Chery akan masuk ke mobil elektrik atau mobil listrik di Indonesia, ya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, sorry. Ini masih ada lagi, satu lagi ada Mitsubishi. Lalu kita masuk ke Hyundai. Hyundai dipastikan akan meluncurkan satu mobil ya, sebenarnya. Satu mobil sudah terkonfirmasi, satunya adalah rumor. Yang pertama adalah Hyundai Stargazer X. Ya, mobil ini sebenarnya sudah ada gambarnya. Saya kemarin sempat lihat di IG-nya B-Channel. Tapi kita nggak mau mendahului dulu ya, jadi kita tetap tunggu resminya. Jadi ini adalah Hyundai Stargazer X alias Hyundai Stargazer versi crossover. Jadi istilahnya kalau kayak Expander itu punya Expander Cross, nah ini berlaku juga di Stargazer ya. Jangan tagline Unleash the X in you ya, tagline-nya seperti ini. Ini dikutip dari akun Instagramnya Hyundai Motors Indonesia ya. Dan yang kedua adalah Ioniq 6. Ya, ada rumor kalau Hyundai Ioniq 6 ini sudah posisi open inden, jadi sudah bisa SPK dengan harga kira-kira sekitar 1,3 miliar on the road ya. Jadi kita tunggu saja nanti apakah Ioniq 6 dan Stargazer X ini akan benar-benar meluncur di Gias 2023 atau enggak. Kalau Stargazer X ini sudah pasti ya. Kalau Ioniq 6 kita belum tahu pasti atau enggak. Karena kalau kalian ingat waktu sekitar 2021 ya, 2021 ya, 2021 itu Hyundai memajang Hyundai Prophecy alias Hyundai Ioniq 6 konsepnya. Dan ini hasil jadinya. Jadi kita tunggu aja nanti di Gias. Dan yang terakhir adalah Mitsubishi ya. Mitsubishi akan dipastikan membawa satu mobil world premiere ya. Kalau kalian ingat 2017 di mana Expander lahir pertama kali di dunia di Gias, Mitsubishi ingin memulai kesuksesannya di sini lagi, yaitu adalah dengan menghadirkan mobil compact SUV pesaing dari Yaris Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta, Chery Omoda 5, dan Wuling Alphas ya. Dan ini adalah namanya belum tahu ya. Di sini cuma dinamakan the new SUV ya. Tapi banyak yang bilang namanya adalah Mitsubishi X-Force ya. Tapi kita tunggu aja resmi namanya apa, mesinnya apa, tipenya apa saja. Untuk mesinnya sih udah ketahuan, mesinnya infonya pakai mesin 1500 cc CVT ya, FWD. Jadi spek yang bisa kita tahu hanya segitu saat ini. Harganya kisaran di 350 sampai 450 juta dan kalian udah bisa pre-book mobil ini ya di dealer-dealer Mitsubishi terdekat. Dan Mitsubishi juga akan memajang satu mobil yaitu adalah Mitsubishi EKX EV, yaitu adalah mobil K-Car elektrik termurah di Jepang
yang harganya cuma sekitar 200-300 jutaan, dan ini akan diuji coba di Indonesia. Jadi istilahnya hanya dikenalkan saja, bukan dijual. Jadi sama seperti Mitsubishi Micat Nif, itu Mitsubishi memajang dan juga memberikan uji coba ke beberapa perusahaan di Indonesia untuk mengetahui insight-nya seperti apa dari mobil ini. Dan mungkin saja Mitsubishi mau jualan Keiker EV, mungkin, tapi kita lihat saja nanti. Dan masih ada yang belum disebutkan di sini ya. Jadi di sini ada memang yang tidak saya sebutkan, yaitu yang pertama kita ada Daihatsu. Nah, untuk Daihatsu itu ada satu mobil yang world premiere ya. Kemudian yang kedua ada Volvo. Nah, untuk Volvo dia akan membawa line up terdiri dari elektrik dan hybrid ya. Kemudian untuk DFSK dan Ceres, nah untuk sejauh ini dia hanya akan menginfokan harga Ceres Iwan, karena Ceres Iwan itu kan sudah dikenalkan ya di Periklindo ya, setahu saya di PEV 2023 ya, setahu saya. Kemudian BMW, Mini, Audi, Wuling, dan Suzuki ini kita belum dapat info sama sekali, tapi harusnya untuk BMW ini pasti ada minimal mereka bawa mobil baru tuh udah pasti ya, karena kalau kita tahu mereka kemarin kan baru launching BMW X1 terbaru ya, itu udah pasti ada di sana. Tapi untuk BMW line up lainnya kita belum tahu, atau Mini kita belum tahu. Untuk yang lainnya kita belum tahu, tapi untuk Wuling mungkin saya bisa predik Wuling Bingo alias Wuling REV versi 5 pintu bakal dipajang lagi. Ada kemungkinan ya, tapi kita belum tahu akan dipajang atau enggak. Oke, jadi begitu aja untuk informasi overview dari Gias 2003. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton sampai video ini, sampai akhir ya. Dan pastinya nanti akan saya in-depth tour juga mobil-mobil yang potensial bakal saya in-depth tour di Gias. Nanti pasti kalian akan lihat videonya nanti di channel ini. Jadi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di Gias 2023.